Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua malam ini. Gua bikin video ini hari Selasa malam, hampir tengah malam di sini. Ya, ada klub statement atau statement dari Manchester United terkait apa? Terkait dengan Sir Jim Ratcliffe. Intinya adalah dari statement ini mengatakan kalau sudah resmi kalau akuisisi 25% dari saham kelas B dan juga 25% dari saham kelas A dari Manchester United ini sudah resmi. Setelah ada beberapa proses ya, termasuk juga persetujuan dari Football Association atau FA dan juga dari Premier League, Sir Jim Ratcliffe ini sudah sudah resmi menjadi co-owner atau pemilik bersama dari Manchester United. Diperkirakan ini bahkan kurang lebih 27,7% dari kepemilikan ya klub ini sekarang dipegang oleh Sir Jim Ratcliffe. Di keterangannya, Sir Jim Ratcliffe mengatakan untuk menjadi co-owner dari Manchester United ini merupakan kehormatan yang sangat besar dan juga datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Ini menandai selesainya transaksi, tapi ini hanya permulaan dari perjalanan untuk membawa Manchester United kembali ke posisi atas di Inggris, di Eropa, dan juga di dunia. Dengan fasilitas kelas dunia untuk fans kita, dan juga kita akan bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan akan dipercepat mulai hari ini. Ditulis di sini juga di manunited.com, Joel Glazer ini mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Sir Jim Ratcliffe sebagai co-owner dan sangat menantikan untuk bekerja secara lebih dekat dengan dia dan juga dengan Ineos Sport untuk memberikan masa depan yang lebih cerah bagi Manchester United. Ya, sudah berapa lama nih? Setahun lebih, dari kurang lebih bulan November di tahun 2022 ya, pertama kali kurang lebih kan sekitar bulan November sebelum World Cup di Qatar ada pernyataan dari Manchester United kalau mereka mencari strategic alternatif. Bahkan salah satu opsinya adalah menjual klub Manchester United. Ada tarik ulur, beberapa pihak silih berganti datang dan juga pergi. Ada pihak-pihak minoritas dan tentu saja dua pihak kelas berat, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar. Namun perburuan ini menuju akhir tahun 2023 semakin mengerucut. Salah satu titik baliknya adalah bagaimana Qatar yang menarik diri dari transaksi ya, perburuan untuk mendapatkan Manchester United. Tersisa Sir Jim Ratcliffe dengan tawaran yang menurut gua cukup berbeda ya jika dibandingkan dengan situasinya setahun sebelumnya, di mana kedua klub, yang satu ingin membeli secara absolut, yang satu ingin membeli secara mayoritas. Namun yang terjadi realitanya adalah co-owner minoritas. Namun seperti sering dibicarakan dan dikabarkan juga, Sir Jim Ratcliffe ini memegang peranan yang sangat krusial menurut gua, dengan tanggung jawab terbesarnya ada di football operation. Ini tentu saja akan banyak ya bersentuhan dengan sisi teknis dari Manchester United itu sendiri. CEO sudah ditunjuk,
Lalu Sporting Director, kabarnya ini sudah sangat dekat. Posisi-posisi lain juga sudah antri nih ya untuk diganti. Ineos sudah terlibat di bursa transfer bulan Januari dan mempersiapkan untuk bursa transfer musim panas. Fasilitas juga sedang on the way nih ya untuk diperbaiki, mulai dari Carrington, kabarnya bahkan mencari lokasi latihan yang baru. Old Trafford pun juga tidak ketinggalan. Ada beberapa opsi di sana, apakah memperbanyak ya kapasitas, memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki di Old Trafford, ataupun bahkan ada opsi lain untuk membangun stadion baru bagi Manchester United. Terlihat memang bagaimana ambisi dari Ineos ini tidak main-main di Manchester United. Gua secara ringan amatiran sebagai fans Manchester United melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Ineos adalah langkah-langkah sebenarnya yang harusnya dilakukan sebagai pemilik klub sebesar Manchester United. Artinya fokus ke sepak bola ya, bukan hanya soal penampilan di atas lapangan, tapi penampilan di atas lapangan dan juga hasil di atas lapangan. Ini kan banyak turunannya, banyak faktor-faktornya. Manajemen yang rapi, lalu juga manajemen yang kompetitif, punya portfolio bagus di sepak bola, ambisi untuk prestasi, lalu bagaimana fans. Ini penting bagaimana Sir Jim Ratcliffe di keterangannya juga menyebutkan tentang fans ya. Ini menurut gua hal yang yang tentu saja luar biasa disebutkan oleh co-owner dari Manchester United. Dia menyatakan ya, dengan fasilitas kelas dunia untuk fans kita. Ada kata fans kita. Jadi diikut sertakan. Sering gue katakan, bagi klub sepak bola, fans ini merupakan salah satu stakeholder yang penting. Bukan hanya pemilik, bukan hanya manajemen, bukan hanya tim teknis ya, artinya manajer, pemain, staff, dan lain-lain, tapi juga nomor 4, fans. Selama ini menurut gue fans sering diabaikan oleh pemilik sebelumnya, atau pemilik absolut dari Manchester United, Glazer. Sekarang eranya berganti, berbeda. Yang menarik adalah Sir Jim Ratcliffe ini kan tadi berapa? 27-25%. Minoritas. Tapi banyak kendali akan dia pegang. Apakah memang dia ini minoritas secara mayoritas? Menurut gua ada hal yang berbeda saat ini di Manchester United, di mana pemegang mayoritas nampaknya akan lebih pasif untuk mengurusi hal sepak bola di Manchester United. Mereka nampaknya akan lebih terkonsentrasi di sisi bisnis, komersial, termasuk juga finansial. Artinya apa? Selama Sir Jim Ratcliffe ini bisa memberikan atau mendeliver revenue yang bagus, sisi komersial yang bagus, branding yang bagus bagi Manchester United, Glazer menurut gue tidak akan terlalu banyak cawe-cawe ya di situasi kegiatan sepak bola untuk Manchester United. Ineos tentu saja juga punya portfolio di sepak bola maupun juga olahraga lain. Namun dengan menjadi bagian pemilik Manchester United, ini another level. Ini level yang berbeda karena Manchester United ini salah satu klub terbesar di dunia, salah satu klub dengan sejarah terbesar di dunia yang harusnya juga memiliki ambisi terbesar juga di dunia. Dan ini juga harus dikelola dengan banyak unsur yang merupakan terbaik juga di dunia. Nah, kali ini menurut gue bagaimana ambisi tersebut harus juga ditopang ya, ataupun didukung dengan elemen-elemen terbaik. Bukan hanya soal pemain, bukan hanya soal manajer, tapi manajemen, tapi struktur, tapi fasilitas. Dan juga fasilitas dalam hal ini bukan hanya untuk tim dan juga squad, tapi juga untuk fans. Ini penting menurut gue. Gue tentu saja seperti Sobat Football United ketahui beberapa kali, alhamdulillah punya kesempatan berkunjung di Old Trafford. Menurut gue Old Trafford
Oke, memang merupakan stadion dari klub kebanggaan gue, Manchester United. Tapi gue juga punya pengalaman mengunjungi beberapa stadion lain di Eropa, di mana Old Trafford menurut gue tertinggal. Salah satu hal mendasar menurut gue adalah monitor. Tidak ada giant screen ya di Old Trafford, dan ini sangat gue sayangkan. Dimana kalau gue bandingkan dengan Allianz Arena, gue bandingkan dengan Johan Cruyff Arena, bahkan dengan Stadion Feyenoord sekalipun juga ya mereka punya gitu loh. Tapi hal seperti ini menurut gue, belum kita berbicara soal kebocoran dan lain-lain. Dan Sir Jim Ratcliffe menurut gue sudah menempatkan nih ambisinya dia juga untuk memberikan yang terbaik bagi fans, artinya fasilitas dan lain-lain. Dan ini menurut gue merupakan apa ya, berarti dia melihat secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi bisnis, tapi dari sisi prestasi, tapi juga fans. Namun penekanan jelas tadi disebutkan, ini merupakan perjalanan untuk membawa Manchester United kembali ke posisi puncak atau top ya di Inggris, Eropa, dan juga dunia. Ini menurut gue jelas ya bagaimana dia punya visi sekali lagi untuk membawa Manchester United ini ke puncak di Inggris, di Eropa, dan juga dunia. Kurang lebih demikian, berarti dengan ini resmi sudah ditutup sudah ya. Walaupun kemarin dari akhir tahun kan sudah diketahui, tapi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan sekarang sudah diresmikan. Dan Sir Jim Ratcliffe tadi di pernyataannya juga mengatakan kalau untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ya langkah-langkahnya akan dipercepat mulai dari hari ini. Nah, ini sekarang sudah resmi. Menurut gua setelah ini akan banyak langkah-langkah selanjutnya ya, karena praktis sudah tidak ada lagi nih hal yang ditunggu, yang dinanti. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos akan segera bekerja sebagai co-owner Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.